Dari Karanganyar kita kembali ke Pantura, tepatnya di Kabupaten Batang. Saudara, di Jawa Tengah, kain batik tidak hanya berasal dari Surakarta dan Pekalongan. Seni batik juga berkembang di banyak daerah termasuk Kabupaten Batang, yakni membatik sembari melantunkan syair-syair Islam sehingga menjadi keunikan yang jarang ditemukan. Beberapa daerah di Jawa Tengah punya batik dengan ciri khasnya masing-masing. Mungkin jenis batik yang sudah biasa Anda dengar adalah batik Solo atau batik Pekalongan. Padahal tidak hanya itu saja. Misalnya batik yang berasal dari Batang ini, yaitu batik Rifaya. Uniknya, batik ini hanya dibuat oleh para perempuan yang tergabung dalam Rifaya, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, seorang cendekiawan muslim sekaligus pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Batang. Para pengrajin batik ini tinggal di desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang. Kini, pemukiman mereka tersebut juga dikenal dengan desa wisata Kampung Batik Rifaya. Biasanya, pada waktu tertentu mereka membatik bersama. Sambil menggoreskan canting di atas lembar kain, para pembatik kerap melantunkan syair-syair kitab Kiai Ahmad Rifai untuk memberikan semangat positif. Batik Rifaya adalah batik kuno. Batik ini diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kapan awal mulanya, kami kehilangan jejak untuk mencatat angka tahunnya. Sampai sekarang kami belum tahu kapan sebenarnya lahirnya batik Rifaya. Tapi ini sudah bergenerasi ke generasi sampai kepada kita. Pada waktu itu menjadi batik paseduluran dan pengikat tali persaudaraan dari murid-muridnya Ahmad Rifai. Sebetulnya nama Rifaya bukan berasal dari para pengrajin, namun para pembelilah yang menamai Rifaya supaya lebih mudah untuk menyebutnya. Untuk metode pembuatannya, batik ini mempertahankan cara kuno, mulai tahap awal hingga akhir. Prosesnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan, karena pembuatannya yang tanpa menggunakan pola, melainkan motifnya yang langsung digambar oleh sang pembatik di atas kain. Itu memerlukan waktu 6 bulan. Maka harganya cukup mahal, karena kalau tidak mahal, sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya itu sangat murah. Tapi para pembeli yang tidak biasa beli batik mahal itu mengatakan mahal. Padahal harga jualnya sekitar yang bagus itu 2,5 juta, 2.500.000 sampai 4 juta. Batik ini memiliki ciri khas batik pesisiran, di mana motifnya lebih terkesan dinamis, warnanya cenderung lebih beragam serta kental dengan penggambaran flora dan fauna. Sejak dulu sampai sekarang, batik ini tidak pernah mengalami perkembangan motif, sebab batik ini mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi para pendahulu mereka, sehingga batik ini dapat dikatakan otentik. Terkait dengan kepercayaan para pembatik sebagai anggota Rifaya, mereka pun tidak menggambarkan motif makhluk hidup seperti hewan dengan utuh. Awalnya ada 24 jenis motif yang ada pada batik khas Batang ini. Tapi seiring waktu berjalan, kini hanya tersisa 18 motif saja. Hilangnya ke-6 motif tersebut dikarenakan orang-orang yang menguasai motif tersebut tidak sempat untuk mewariskan kepada generasi penerusnya. Motif ini juga kaya akan nilai-nilai filosofi. Salah satu yang paling populer adalah motif pelo ati. Pelo itu kan kayak tembok itu ya. Tempat-tempat yang tidak baik itu ada sifat-sifat yang kinelo itu ada 8 seperti iri, dengki, itu harus berada di sini, di pelo, kemudian dibuang. Kemudian ati itu harus penuh dengan sifat-sifat seperti tawadhu, syukur, tawakal, itu harus ada di dalam hati. Pewarnaan itu ada 2, yaitu Bang Biron dan batik 3 negeri. 3 negeri itu warnanya ada merah, biru, dan coklat. Nah, merah, biru, dan coklat itu motifnya ada banji, ada lancur, ada gembong sairis, materos, kotak gitir, waseman, itu termasuk kategori 3 negeri. Kalau ini yang kelati, kemudian kembang jagung, yang pratin, romo gendong, ini termasuknya batik Bang Biron. Jangkauan pemasaran dari batik Rifaya memang tidak terlalu luas. Kebanyakan konsumennya adalah orang-orang yang memang menjadi penggemar berat batik. Namun ada saja penggemarnya dari luar negeri, seperti Singapura, Yunani, hingga Kanada.
Untuk market yang besar-besaran kita enggak. Kita kayak private. Ya mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu pas ya, ketika kita pengrajinnya sedikit, yang beli ya tidak begitu banyak. Untuk saat ini, hal yang menjadi tantangan besar batik Rifayah di masa depan adalah mengenai penerus. Hingga sekarang hanya ada 3 anak muda di kampung batik Rifayah yang di luar kota. Permasalahan utama yang membuat mereka tidak berminat untuk membatik adalah penghasilan. Mereka lebih tertarik untuk bekerja di bidang lain yang lebih menjanjikan. Selain itu, belajar membatik dari tingkat pemula hingga betul-betul bisa membuat satu kain batik juga membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, Miftahuddin pun mempelajarinya hingga 6 tahun. Memperhatikan sebenarnya, kalau mau beli batik bagus sekarang, tidak besok-besok, itu berbahaya. Batik bagus sudah hampir punah. Saya merasakan itu agak lucu. Ketika yang jualan itu saya, pengrajinnya itu, mereka akan tahu harganya seberapa, itu tahu. Paling mahal itu paling 3,5-4 juta. Itu kalau batik ini kita bawa ke Jakarta, kemudian kita pamerannya di Grand Indonesia atau di Hotel Dharma Wangsa, dan yang jual itu ibu-ibu yang cantik, itu menjadi berkali-kali lipat. Bisa 10 juta, bisa 12 juta. Tapi sayangnya nggak boleh ikut. Sebagai salah satu batik khas Nusantara, kini batik Rifayah memang sedang mengalami masa krisis. Miftahuddin dan pengrajin batik lainnya tentu punya harapan agar batik ini bisa punya penerus sehingga bisa tetap lestari di masa depan. Rida Fadila, Muhammad Fazer, Vendar Diuda, Rusita Rahma melaporkan.